Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas yang dibuka pada Sabtu 8 Februari 2025. Rakernas Golkar 2025 ini berlangsung di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat. Sejumlah pengurus dan kader partai terlihat hadir di venue sejak pukul 8.30 WIB. Di antaranya seperti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ludewig F. Paulus, Bambang Susatyo, Mutia Hafid, Agus Gumiwang, Aceh Hasan, hingga Airin Rahmidiani. Jajaran pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia juga turut diundang dalam acara ini. Adapun tema yang diusung dalam Rakernas 2025 adalah pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar. Rangkaian acara dibuka oleh Sang Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan jadwal dan tata tertib Rakernas Golkar, pemaparan dan pengesahan program prioritas hingga laporan daerah. Dan berikut ini kami tampilkan pidato dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Golkar Pak Jokowi juga kemudian memberikan proses bagus. Yang hadir juga ada Dewan Etik, Anda Hatta, Ketua Mahkamah Partai, Pak Ferdinand Terpilihna. Ini bahaya sudah Ketua Mahkamah Partai yang selalu menghadiri kita semua ketika ada dinamika dan partai. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Sarmudi, Bendahara Umum dan seluruh unsur-unsur wakil Ketua Umum, seluruh pengurus DPP Partai Golkar dari unsur ketua sampai dengan departemen. Yang saya hormati, saya mencintai ketua-ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Yang saya hormati organisasi saya yang memberikan dan seluruh anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar yang sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita di markas besar Partai Golkar. Pertama-tama mari kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih-Nya sehingga kita semua yang berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara Rakernas. Rakernas ini adalah Rakernas pertama pada periode 2024-2029. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah disusun oleh teman-teman panitia, oleh dari orientasi maupun portfolio. Yang saya hormati Pak Kahar, khusus dan seluruh panitia penyelenggara. Saya senang tadi sekalipun awalnya ada sedikit bujak-bujak kenapa sudah banyak ini disebutkan. Ternyata ada maksud lain untuk melindungi PDRT. Udahlah masih itu dengan kata-kata PDRT. Nah, semua sudah bagus, tapi ada satu yang saya tidak inginkan namanya. Semua sumbangan sudah disampaikan, tapi ketua panitia sendiri namanya nggak ada. Artinya Bapak Ibu semua, PDRT itu harus pertimbangkan. Tapi tidak termasuk seperti itu. Ibu beliau ini sebagai senior, mungkin karena sudah terlalu banyak memberikan, tidak perlu diungkapkan. Yang baru diberikan itu diungkapkan. Mungkin begitu maksudnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu Rakernas Partai Golkar harus kita jadikan sebagai bentuk konsolidasi. Sebagai bentuk konsolidasi, kenapa? Karena ini adalah silaturahmi yang besar. DPP Partai Golkar, DPD 1 dan fraksi, dan seluruh organisasi saya DPP Partai Golkar, baik begitu maupun pendidikan. Momentum seperti ini saya pikir bagian daripada pokok cara berpikir kita untuk mendorong partai kita lebih solid. Yang kedua adalah posisi organisasi dan penyelenggaraan Partai Golkar. Dewan Kehormatan Pak Ican tadi sempat
kasih tahu sama kami dan kami siap karena beliau rasa setia. Dewan Pembina, Dewan Etik, Mahkamah Partai, dan seluruh DPD dan gugus ini kita harus maknai tidak hanya sebagai bagian kegiatan ini, tapi juga bentuk konsolidasi yang menurut saya tadi saya tanya rakyat ini dalam kelazimannya berapa tahun sekali. Yang saya tahu sih rakyat dulu minimal 2 kali, berarti bisa lebih dari itu. Tapi menurut Pak Sekjen menyampaikan biasanya cuma 2 kali atau begitu pada target minimal. Sementara target Golkar harus target maksimal, artinya kursi kita harus lebih dari 102 kursi. Jadi rakyatnya harus lebih aman. Karena itu adalah konsolidasi kita. Bapak Ibu semua, dan yang paling utama adalah keras Partai Golkar ini merupakan bagian kita daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah disampaikan oleh Abu Karam, Ketua Panitia, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Pak Kahar, yang tadi sumbangannya belum kita terima bersama-sama. Mudah-mudahan kekurangannya beliau akan menyelesaikan, apalagi seperti RT5 kan gitu. Jadi teman-teman media jangan artikan omongan Pak Kahar tadi itu sebagai bentuk lain-lain. Itu sebagai bentuk kesolidan Partai Golkar dalam gotong royong untuk bahu-membahu dan memberikan kontribusi kepada Partai Golkar dan sekaligus maka menunjukkan bahwa Partai Golkar dalam menjalankan programnya dengan konsep dan kita untuk kita, dan ini adalah kesulitan kita semuanya. Yang berikut adalah melakukan konsultasi program merupakan implementasi daripada apa yang telah dirumuskan dalam Munas. Gagasan besar Munas harus dijabarkan dalam form pengambilan keputusan yang di dalam Partai Golkar dimaknai sebagai form pengambilan keputusan dalam diterjemahkan Munas terkait dengan program kerja adalah namanya Rakernas. Dan yang berikut adalah merumuskan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program kerja dalam konteks implementasi. Nah, ini kira-kira kerangka berikutnya Bapak Ibu semua. Dalam kaitannya itu, program kita pada 2024 kelulusan 2029 sebenarnya sudah ada pada program di masing-masing wakil ketua bidang yang saya sebut adalah program 5 prioritas dan kunci sukses organisasi. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Saya bahas ini semua relevan. Coba dicek. Biasanya kalau penelitian yang kayak begini, ini pasti aktivis KMI. Kalau penelitiannya biasanya kalau peneliti, sebelum materi dapat baiknya dulu dikeluarkan. Beda. Banyak orang itu di situ. Coba dicek. Nah ini karena angkanya belum clear, apa mainnya belum selesai. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan tentang apa sih menjadi target bangsa ke depan. Target kita tidak boleh keluar dari apa yang diputuskan dalam Munas. Ada 2 hal penting yang saya sampaikan sebagai output akhir dari organisasi ini.
Yang pertama, ada keputusan Munas dan sebagai konsekuensi daripada partai yang mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, maka sudah menjadi kewajiban konstitusional lewat sebuah mekanisme untuk seluruh kekuatan partai dalam mendukung, mengawal, dan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dengan seluruh resources yang kita punya, baik anggota kabinet dari Partai Golkar maupun anggota DPR RI 102 kursi di DPR RI. Tidak hanya ke sana, termasuk kabupaten kota dan provinsi. Ini sebagai bentuk komitmen kita. Keberhasilan pemerintah ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar. Dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan, itu juga bagian daripada kekurangan Partai Golkar. Dan karena itu, saya berharap sebagai konsekuensi dari apa yang kita putuskan di Munas, maka kita harus wajib mendukung pemerintahan ini sampai dengan selesai. Dalam bentuk dukungan kita kepada pemerintahan tidak hanya cukup hanya omong-omong. Kita harus menjadi lokomotif dari bagaimana kita mewujudkan program itu. Ada masalah pun ada lalu. Dan ini sebagai bentuk daripada doktrin, implementasi doktrin karya-kekaryaan menurut Bung Ferry Mahina. Itu. Jadi kita nggak bisa hanya dukung-dukung, ada masalah lain bisa. Golkar itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan harus sama. Urusan partai politik itu pasti adalah peningkatan perolehan kursi. 2029 pemilu ke depan, sekarang kita sudah mempunyai 100 kursi. Target kita ke depan harus kursi kita nambah dari 102 menjadi 102 lebih. Lebihnya berapa? Tergantung kita semua dalam ruangan ini untuk bekerja. Karena itu forum ini adalah sangat penting untuk kita bisa melakukan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan dua program tersebut, maka saya ingin menyampaikan bahwa program pertama adalah sukses konsolidasi organisasi. Dan saya canangkan di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi organisasi dalam melakukan revitalisasi dan proses-proses musda-musda baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini sebagai bentuk implementasi daripada konsolidasi. Konsolidasi tidak bisa kita artikan hanya sampai di DPP. Kalau DPP ini udah partai lah. Saya kemarin outbound tidur bersama-sama beberapa pengurus DPP dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf tadi ada Pak Maman, ada Pak Prof Yudi, kemudian ada Pak Dev. Kita semua tidak bisa. Menteri Pemuda yang saya lihat acaranya malah terus dia mulai mencari pemuda yang lain dalam rangka menjadikan kader Partai Golkar yang lebih baik. Jadi saya memberikan penugasan khusus Menteri Pemuda harus harga LPG Republik Indonesia untuk rakyat benar dan naik. Subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 kg 1 tahun itu 36.000. 1 tahun artinya per kilogram 12.000. Harga ke masyarakat itu hanya 4.250. Tapi kemudian bisa rakyat beli sampai dengan harga 25.000, ada yang 30.000, ada yang 23.000. Idealnya itu maksimal di angka 18.000, 19.000. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita konsep Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat harus dikasih. Saya berpandangan
ini harus kita luruskan yang baik. Kemudian kami melakukan kerjaan Bapak Ibu semua. Saya di dalam rapat kerja ini saya menjelaskan. Bapak Ibu tahu, setelah saya masuk, saya melihat ada yang tidak beres. Dua pilihan, apakah saya ikut yang tidak beres ini, atau saya berubah untuk yang tidak beres menjadi beres. Itu pilihan bagi saya. Sebagai kader Golkar yang berangkat dari bawah dan berproses dalam keluarga ini serba keterbatasan, yang pernah merasakan hasil dana subsidi beras jatah, rasanya hati ini bergejolak melihat yang lain berpesta pora dan memanfaatkan fasilitas negara. Atau sekarang saya jadikan menjadi pangkalan, harganya harus maksimal 18.000 atau 19.000, bukan maksimal. Yang terjadi yang Bapak Ibu semua, harganya sampai dengan 25.000, 23.000, 30.000. Kalau sepertinya terjadi, apa kita biarkan? Partai Golkar hanya diam membiarkan semua kejadian ini. Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa negara. Itu kira-kira urusannya. Kalau saya mengurai uangnya puluhan triliun, Bapak Ibu bayangkan 18.000 yang harusnya rakyat dapat dijual 25.000, selisih berapa? 7.000. Itu sudah sekitar 15%, hampir 20% dari subsidi. Kalau 15% sampai 20% kali 87 triliun, itu sudah sama dengan 15 triliun rupiah. Itu baru selisih harga. Pasti ketua Golkar dan Menteri dan Gubernur Kalimantan Timur terpilih Pak Rudi ini ngerti sebagai rata-rata 5-10% bocornya. Sudah begitu lagi harga, LPG itu coba cek, benar nggak 3 kilo? Ada yang cuma 2,5 kilo, ada yang cuma 2,4 kilo. Jadi ada 3 potensi kebocoran daripada LPG. Satu adalah harga, yang kedua adalah oplos, yang ketiga adalah volume. Rata-rata kalau 25% sampai 30% yang bocor, subsidi tidak bisa tepat sasaran, kali 87 triliun. Itu sama dengan kurang lebih 25 triliun Bapak Ibu semua. Negara memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan ini dinikmati oleh sekelompok orang. Ini bukan barang gampang. Tapi kapan ini kemudian kita tidak berikan? Bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memastikan agar LPG atau subsidi itu tepat sasaran. Itulah kenapa kami membuat kebijakan ini, Bapak Ibu semua. Sehingga kita pada frame sama, dan ini merupakan bagian daripada konsekuensi untuk menertibkan yang bengkok-bengkok menjadi lurus. Habis ini saya tertibkan lagi, Bapak Ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM, solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan dimutasi, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur, sekali wilayah berkembang pantas surut untuk balik. Ini dari rakyat Bapak semua. Dan ini adalah kesempatan kita Partai Golkar untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat yang sesungguhnya itu. Sudah belum tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang sempurna. Mana ada program dari Republik Dunia ini yang 100% sempurna? Coba mainnya. Tadi suaranya hilang, begitu dengan LPG, main itu tidak ada. Coba bayangkan. Begitu panasnya urusan LPG. Baik itu berangkat. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang sekarang kita lagi luruskan. Dari agen ke pangkalan itu pakai aplikasi, pakai sistem. Itu masih bisa kita tracking.
kan yang mendapat penugasan itu Pertamina, Patra Niaga. Tetapi dari Pangkalan ke Pengencer yang sekarang kita rubah menjadi sub Pangkalan, ini nggak bisa kita ikuti. Nah, Abu Leke itu terjadi di sini. Ini Abu Leke ini terjadi di sini, Bapak Ibu semua. Makanya saya menertibkan Abu Leke ini. Semua harus tertib dengan memakai aplikasi. Tujuannya apa? Agar memastikan apa yang menjadi hak-hak rakyat di tingkat bawah itu kita lakukan. Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub Pangkalan ini, Pengencer ini tiba-tiba kita stop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan pendataan agar tetap mereka bisa berjalan, dan sekarang mereka sudah bisa berjalan. Wakil Ketua Komisi 12 ada? Ketua Komisi 12 ada? Bapak sebagai Ketua Komisi 12 yang benar-benar Partai Golkar ngomong juga seperti itu. Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk arah. Justru disinilah nakoda kapal melihat APK dan penumpang kapal siapa yang justru di momentum seperti ini juga dalam strategi itu ada instrumen menguji mana APK dan penumpang kapal yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang memang lihat kapal ini meloncat atau mendorong kapal agar segera terbalik. Bila perlu nakoda selesai keluar itu. Cuma nakoda satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Insya Allah nggak masalah. Ya, mereka boleh lah. Tapi itulah dinamika kita di dalam Partai Golkar. Tapi saya yakin kepada semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin memperkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang berikut adalah program yang kelima tentang sukses agenda Partai Golkar pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2029. Bapak Ibu semua, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada partai politik di Indonesia atau di dunia manapun yang tidak ingin untuk menjadi yang terbaik. Dan untuk menjadi yang terbaik harus kerja keras, sinkron dan kompak. Dan di sini saya minta kepada kita semua. Dan target kita 2029, kita harus menjadi yang terbaik, baik di Pileg, kabupaten kota, provinsi, Pilpres maupun Pileg untuk pusat. Target kita adalah 120 kursi ke depan harus kursi kita naik. Dan itu tergantung daripada ketua, wakil ketua umum bidang kepartaian dalam seleksi kader kita. Cuman dalam berbagai pertimbangan dari wakil ketua umum agar ada semacam sistem yang dianut untuk kebersamaan. Dan saya baru tahu juga dari perintah Bung Regi kemarin di acara orientasi, ternyata ketua umum ini adalah sekaligus mandataris Munas. Saya baru tahu. Jadi teman-teman ketua DPD 1 mohon untuk sosialisasikan ketua umum itu mandataris Munas, kira-kira begitu. Artinya setiap saat ketua umum bisa membuat keputusan, nanti bertanggung jawabkan di Munas. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam rangka penertiban, ya kapal ini berjalan terus. Bagian Papua dan APK kapal yang tidak setuju, saya pikir menyesuaikan betul dengan kapal ini untuk menuju kepada kalian itu semua. Saya pikir Bapak Ibu semua itu yang perlu sampaikan. Saya harap makasih materinya banyak sekali. Selebihnya saya baca lagi karena waktu kita cukup. Nggak boleh terlalu banyak ngomong, kerja belum, udah banyak ngomong. Bapak Ibu semua, saya pikir ini pandangan saya sebagai ketua umum Partai Golkar dalam acara rakernas kita ke depan. Yakinlah bahwa DPP Partai Golkar solid dan untuk musda-musda. Yang pertama, saya akan turun kepada seluruh provinsi. Saya akan turun, dan kalau tidak di permukaan musdanya, di penutupannya atau di pelantikannya, saya akan turun. Menyambut siapa calon ketua umum biasa gaya Golkar, sedangkan berkomunikasi yang baik-baik. Ketua DPD Golkar
isi musda-musda ya. Silakan dikomunikasikan. Ada Pak Kahar, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, ada Pak Adis, ada Pak Idrus, ada Pak Wihaji, Ibu Dia, Pak Aceh, ada Bang Bambang ya, ada Pak Doi, apalagi Sumatera Pak Doi. Kira-kira dari semua wilayah yang ada sedikit bulan Sumatera. Udah banyak WA dan berita, khususnya PT-nya Pak Adis Lampung dan kira-kira begitu. Ini agak, ya gitu lah. Yang aman kelihatannya bagian kita lainnya. Ya, Wakil Ketua Bidang Timur, karena ada Bangsa Abang Muhyiddin yang mengawal di sana. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu semua, terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini versi KNPI, versi HIPMI, atau versi HIPMI atau versi Golkar? Golkar berapa? Atas seizin seluruh peserta Rakernas hari ini dan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Kerja Nasional DPP Partai Golkar periode 2024-2029 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Golkar. Kuat-kuat Golkar. Golkar Pak Jokowi yang juga dari kementerian memberikan proses dalam bagus. Yang hadir juga ada Dewan RI Nanda Harta, Ketua Mahkamah Partai Pak Ferdinand Mahina. Ini bahaya saudara Ketua Mahkamah Partai yang selalu menghadiri kita semua ketika ada dinamika dan tahapan. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Sarmi, Bendahara Umum dan seluruh unsur-unsur Wakil Ketua Umum, seluruh pengurus DPP Partai Golkar dari unsur ketua sampai dengan departemen. Yang saya hormati sahabat sekalian ketua-ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Yang saya hormati organisasi saya yang mendirikan dan memberikan dan seluruh anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita di markas besar Partai Golkar. Pertama-tama menjadi pertanyaan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kasih sayangnya sehingga kita semua yang berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara Rakernas. Rakernas ini adalah Rakernas pertama pada periode 2024-2029. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah disusun oleh teman-teman panitia, mulai dari orientasi maupun portfolio. Yang saya hormati Pak Kahar, khusus dan seluruh panitia penyelenggara. Saya senang tadi sekalipun awalnya ada sedikit budak-budak kenapa sudah banyak ini disebutkan. Ternyata ada maksud lain untuk menuju PDLT. Udahlah masuk itu dengan kata-kata PDLT. Nah, semua sudah bagus. Tapi ada satu yang saya tidak menginginkan namanya. Semua sumbangan sudah disampaikan, tapi ketua panitia sendiri namanya nggak ada. Artinya Bapak Ibu semua, PDLT itu harus pertimbangkan. Tapi tidak termasuk seperti itu. Ini beliau ini sebagai senior, mungkin karena sudah terlalu banyak memberikan, tidak perlu mengungkapkan. Yang baru diberikan itu diungkapkan. Yang mungkin itu maksudnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu Rakernas Partai Golkar harus kita jadikan sebagai momentum
konsolidasi. Sebagai momentum konsolidasi, kenapa? Karena ini adalah silaturahmi keluarga besar. DPP Partai Golkar, DPD 1 dan fraksi, dan seluruh organisasi saya DPP Partai Golkar, baik pendidikan maupun pendidikan. Momentum seperti ini saya pikir bagian daripada pokok cara berpikir kita untuk mendorong partai kita lebih solid. Yang kedua adalah posisi organisasi dan penyelenggaraan Partai Golkar. Dewan Kehormatan Pak Ican tadi sempat kasih tahu sama kami, datang siang karena beliau rasa sendirian. Dewan Pembina, Dewan Etik, Mahkamah Partai, dan seluruh DPD dan pengurus DPD. Ini kita harus naik, tidak hanya sebagai bagian kegiatan ini, tapi juga bentuk konsolidasi yang menurut saya, tadi saya tanya, rakyat ini dalam kelazimannya berapa tahun sekali? Yang saya tahu sih, rakyat dulu minimal 2 kali, berarti bisa lebih dari itu. Tapi menurut Pak Sekjen menyampaikan biasanya cuma 2 kali, atau itu pada target miliar. Sementara target Golkar harus target maksimal, artinya kursi kita harus lebih dari 102 kursi. Jadi rakyatnya harus lebih utama, karena itu adalah konsolidasi kita. Bapak Ibu semua, dan yang paling utama adalah keras Partai Golkar ini merupakan bagian kita daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah disampaikan oleh Abu Karam, Ketua Panitia, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Pak Kahar, yang tadi sumbangannya belum kita terima bersama-sama. Mudah-mudahan kekurangannya beliau akan menyelesaikan, apalagi seperti RW 5 kan gitu. Jadi teman-teman media jangan takutkan omongan Pak Kahar tadi itu sebagai bentuk lain-lain. Itu sebagai bentuk kesolidan Partai Golkar dalam gotong royong untuk bahu-membahu dan memberikan kontribusi kepada Partai Golkar dan sekaligus maka mendefinir bahwa Partai Golkar dalam menjalankan programnya dengan konsep dan kita untuk kita, dan ini adalah kesolidan kita semuanya. Yang berikut adalah melakukan konsultasi program merupakan implementasi daripada apa yang telah dirumuskan dalam Munas. Gagasan besar Munas harus dijabarkan dalam form pengambilan keputusan yang di dalam Partai Golkar dimaknai sebagai form pengambilan keputusan dalam diterjemahkan Munas terkait dengan program kerja adalah namanya Rakernas. Dan berikut adalah merumuskan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program kerja dalam konteks implementasi. Nah, ini kira-kira kerangka berpikirnya Bapak Ibu semua. Dalam kaitannya itu, program kita pada 2024 kelulusan 2029 sebenarnya sudah ada pada program di masing-masing wakil ketua bidang yang saya sebut adalah program 5 prioritas dan kunci sukses organisasi. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Saya bahas intinya semua udah depan. Coba dicek. Biasanya kalau penelitian yang kayak begini, ini pasti aktivis KNPI. Kalau penelitiannya biasanya kalau peneliti, sebelum materi dapat naiknya dulu di kemana? Itu perbedaannya. Banyak orang itu.
ini karena angkanya clear, maka mainnya terus selesai. Jadi, Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan tentang apa sih menjadi target bangsa ke depan. Target kita tidak boleh keluar dari apa yang diputuskan dalam Munas. Ada dua hal penting yang saya sampaikan sebagai output akhir dari priorisasi ini. Yang pertama ada keputusan Munas dan sebagai konsekuensi daripada partai yang mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, maka sudah menjadi kewajiban konstitusional lewat sebuah mekanisme untuk seluruh kekuatan partai dalam mendukung, mengawal, dan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dengan seluruh resources yang kita punya, baik anggota kabinet dari Partai Golkar maupun anggota DPR RI 102 kursi di DPR RI. Tidak hanya ke sana, termasuk kabupaten kota dan provinsi. Ini sebagai bentuk komitmen kita. Keberhasilan pemerintah ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar. Dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan, itu juga bagian daripada kekurangan Partai Golkar. Dan karena itu, saya berharap sebagai konsekuensi dari apa yang kita putuskan di Munas, maka kita harus wajib mendukung pemerintahan ini sampai dengan selesai. Dalam bentuk dukungan kita kepada pemerintahan tidak hanya cukup hanya omong-omong. Kita harus menjadi lokomotif dari bagaimana kita mewujudkan program itu. Ada masalah pun ambil alih. Dan ini sebagai bentuk daripada doktrin, implementasi doktrin karya-kekaryaan menurut Bung Ferry Mahina. Itu. Jadi kita nggak bisa hanya dukung-dukung, ada masalah lain bisa. Golkar itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan harus sama dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ukuran kepengurusan kesuksesan itu dalam satu pengurusan partai politik itu pasti adalah peningkatan perolehan kursi. 2029 pemilu ke depan, sekarang kita sudah mempunyai 100 kursi. Target kita ke depan harus kursi kita nambah dari 102 menjadi 102 lebih. Lebihnya berapa? Tergantung kita semua dalam ruangan ini untuk bekerja. Karena itu forum ini adalah sangat penting untuk kita bisa melakukan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan dua program tersebut, maka saya ingin menyampaikan bahwa program pertama adalah sukses konsolidasi organisasi. Dan saya canangkan di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi organisasi dalam melakukan revitalisasi dan proses-proses musda-musda baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini sebagai bentuk implementasi daripada konsolidasi. Konsolidasi tidak bisa kita artikan hanya sampai di DPP. Kalau DPP itu partai lah. Saya kemarin outbound tidur bersama-sama Bapak Ibu semua pengurus DPP dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf tadi ada Pak Maman, ada Pak Prof Yudi, kemudian ada Pak Dev. Kita semua tidak bisa. Menteri Pemuda yang saya lihat acaranya malah terus dia mulai mencari pemuda yang lain dalam rangka menjadikan kader Partai Golkar yang lebih baik. Jadi saya memberikan penugasan khusus Menteri Pemuda harus harga LPG Republik Indonesia untuk rakyat benar dan lain. Subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 kilogram 1 tahun untuk 3 bulan lebih. 1 tahun.
Artinya per kilogram 12.000. Harga ke masyarakat itu hanya 4.250. Tapi kemudian bisa rakyat beli sampai dengan harga 25.000, ada yang 30.000, ada yang 23.000. Idealnya itu maksimal di antara 18.000, 19.000. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita konsep Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa? Kemudian kami melakukan kerjaan. Saya di dalam rapat kerja ini saya menjelaskan. Bapak Ibu tahu, setelah saya masuk, saya melihat ada yang tidak beres. Dua pilihan, apakah saya ikut yang tidak beres saat ini, atau saya berubah untuk yang tidak beres menjadi beres. Itu pilihan bagi saya. Sebagai kader Golkar yang berangkat dari bawah dan berproses dalam keluarga yang serba keterbatasan, yang pernah merasakan hasil dana subsidi beras jatah, rasanya hati ini bergejolak melihat yang berpesta pora dan memanfaatkan fasilitas negara. Hati saya bergejolak. Saya ingin menjelaskan secara detail Bapak Ibu semua. Harga Pertamina yang harus sampai dengan akhir itu harganya 12.750. Itulah harga negara membayar. Pertamina akhir ke Bangkalan, Pertamina menjawab kepada saya maksimal 2.000. Harusnya berarti 15.000 rupiah. Kamu kemudian Bangkalan ke Pengencer atau sekarang saya jadikan menjadi Bangkalan, harganya harus maksimal 18.000 atau 19.000, udah maksimal. Yang terjadi yang Bapak Ibu semua, harganya sampai dengan 25.000, 23.000, 30.000. Kalau seperti yang terjadi, apa kita biarkan? Partai Golkar hanya diam membiarkan semua menjadi begini. Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa negara. Itu kira-kira semua. Kalau saya mengurai uangnya puluhan triliun, Bapak Ibu bayangkan 18.000 yang harusnya rakyat dapat dijual 25.000, selisih 7.000. Itu sudah sekitar 15%, hampir 20% dari subsidi. Kalau 15% sampai 20% kali 87 triliun, itu sudah sama dengan 15 triliun rupiah. Itu baru selisih harga. Pasti ketua Golkar dan gubernur Kalimantan Timur terpilih Pak Rudi ngerti sebagai mantan pengusaha di dunia migas. Yang kedua, oplos. Itu dioplos, minta ampun. Gas 3 kilogramnya diambil, dioplos deh, tabung 12 kilo. Kemudian dijual ke industri. Itu rata-rata 5-10% bocornya. Sudah begitu lagi harga, LPG itu coba cek, benar nggak 3 kilo? Ada yang cuma 2,5 kilo, ada yang cuma 2,4 kilo. Jadi ada 3 potensi kebocoran daripada LPG. Satu adalah harga, yang kedua adalah oplos, yang ketiga adalah volume. Rata-rata kalau 25% sampai 30% yang bocor, subsidi tidak tepat sasaran, kali 87 triliun. Itu sama dengan kurang lebih 25 triliun Bapak Ibu semua. Negara memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dan ini dinikmati oleh sekelompok orang. Ini bukan barang gampang. Tapi kapan ini kemudian kita tidak berikan? Bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan memerintahkan untuk memastikan agar LPG atau subsidi itu tepat sasaran.
Itulah kenapa kami membuat kebijakan ini, Bapak Ibu semua. Sehingga kita pada frame sama, dan ini merupakan bagian daripada konsekuensi untuk menertibkan yang beko-beko menjadi lulus. Habis ini saya tertibkan lagi, Bapak Ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM, solar. Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur, sekali layar berkembang, pantas sulit untuk balik. Ini dari rakyat Bapak semua. Dan ini adalah kesempatan kita Partai Golkar untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat yang sesungguhnya itu. Sudah belum tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang sempurna. Mana ada program dari Republik Dunia ini yang 100% sempurna? Coba mainnya. Tadi suaranya hilang, bagaimana dengan LPG, main itu tidak ada. Coba bayangkan. Begitu panasnya urusan LPG. Baik yang berangkat. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang sekarang kita lagi luruskan. Dari agen ke pangkalan itu pakai aplikasi, pakai sistem. Itu masih bisa kita tracking. Ini kan yang mendapat penugasan kita Pertamina, Patra Niaga. Tetapi dari pangkalan ke pengencer yang sekarang kita rubah menjadi sub pangkalan, ini nggak bisa kita ikuti. Nah, abuleke itu terjadi di sini. Ini abuleke ini terjadi di sini, Bapak Ibu semua. Makanya saya menertibkan abuleke ini. Semua harus tertib dengan memakai aplikasi. Tujuannya apa? Agar memastikan apa yang menjadi hak rakyat di tingkat bawah itu kita lakukan. Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya, dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah sub pangkalan ini, pengencer ini tiba-tiba kita stop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan pedal agar tetap mereka bisa berjalan, dan sekarang mereka sudah bisa berjalan. Wakil Ketua Komisi 12 ada. Ketua Komisi 12 ada. Bapak sebagai Ketua Komisi 12 yang notabene Partai Golkar ngomong juga seperti itu. Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk karang. Justru disinilah nakoda kapal melihat APK dan penumpang kapal siapa ya? Justru momentum seperti ini juga dalam strata itu ada instrumen menguji mana APK dan membawa kapal yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang benar lihat kapal ini meloncat atau mendorong kapal agar segera kembali. Dengan turun pada selesai keluar itu. Cuma pada satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Insya Allah ada problem, nggak masalah. Ya, mereka boleh lah. Tapi itulah dinamika kita di dalam Partai Golkar. Tapi saya yakinkan kepada semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin memperkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang berikut adalah program yang kelima tentang sukses agenda keluarga Partai Golkar pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2029. Bapak Ibu semua, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada partai politik di Indonesia atau di dunia manapun yang tidak ingin untuk menjadi yang terbaik. Dan untuk menjadi yang terbaik harus kerja keras, sinkron dan kompak. Makanya saya katakan bahwa tidak ada sebuah partai yang menjadi survive, yang menjadi hebat tanpa ada perubahan. Dan di sini saya minta kepada kita semua. Dan target kita 2029, kita harus menjadi yang terbaik, baik di Pileg, kabupaten kota, provinsi, pilpres maupun pileg untuk pusat. Target kita adalah 120 kursi ke depan harus kursi kita naik. Dan itu tergantung daripada ketua, wakil ketua umum bidang kepartaian dalam seleksi kader kita. Cuman dalam berbagai pertimbangan dari wakil ketua umum,
agar ada semacam sistem yang dianut untuk kebersamaan. Dan saya baru tahu juga dari perintah Bung Freddy kemarin di acara orientasi, ternyata ketua umum ini adalah sekaligus mandataris Munas. Saya baru tahu. Jadi teman-teman ketua DPD 1 mohon untuk sosialisasikan ketua umum itu mandataris Munas, kira-kira begitu. Artinya setiap saat kita bisa membuat keputusan, nanti kita tanggung jawabkan di Munas. Jadi kira-kira begitu. Nah, dalam rangka penertiban, ya kapal ini berjalan terus. Bagian Papua dan ABK kapal yang tidak setuju, saya pikir menyesuaikan betul dengan kapal ini untuk menuju kepada kalian itu semua. Saya pikir Bapak Ibu semua itu yang perlu sampaikan. Saya harap makasih materinya banyak sekali. Sebelumnya saya baca lagi karena waktu kita cukup, nggak boleh terlalu banyak ngomong, jam belum, udah banyak ngomong. Bapak Ibu semua, saya pikir ini pandangan saya sebagai ketua umum Partai Golkar dalam acara Rakernas kita ke depan. Yakinlah bahwa DPP Partai Golkar solid dan untuk musda-musda. Saya akan turun kepada seluruh provinsi. Itu yang kita. Saya akan turun dan kalau tidak di permukaan musdanya, di penutupannya atau di pelantikannya, saya akan turun. Menyambut siapa calon ketua umum biasa gaya Golkar, silakan berkomunikasi yang baik-baik. Ketua DPD Kota Provinsi musda-musda ya, silakan dikomunikasikan. Ada Pak Kahar, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, ada Pak Adis, ada Pak Idrus, ada Pak Wihaji, Ibu Dia, Pak Aceh, ada Bang Bambang ya, ada Pak Doi, apalagi Sumatera Pak Doi. Kira-kira dari semua wilayah yang ada di Pulau Sumatera. Udah banyak WA dan berita, khususnya PT-nya Pak Andi Lampung dan kira-kira begitu. Ini agak, ya gitu lah. Yang aman kelihatannya pemerintah lainnya. Ya, wakil ketua bidang timur karena ada Bangsa Abang Muhyiddin yang mengawal di sana. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu semua, terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini versi KMBI, versi HIPMI, atau versi HIPMI atau versi Golkar? Golkar berapa? Atas seizin seluruh peserta Rakernas hari ini dan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Kerja Nasional DPP Partai Golkar periode 2024-2029 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Golkar. Kuat-kuat Golkar. 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 Indonesia. Sekali buat Indonesia. Selesai. Insya Allah kita akan menuju ke suatu suasana yang lebih baik dari kemudian 102 anggota DPR Provinsi Golkar dan 38 provinsi dan seluruh organisasi saya baik yang memberikan maupun memberikan melakukan Rakernas. Rakernas ini tujuannya adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil keputusan Munas khusus kemarin dalam bentuk program bidang yang kita sosialisasikan nanti di tingkat provinsi. Yang kedua, menegaskan bahwa posisi Partai Golkar menjalankan keputusan Munas yang salah satu keputusan pentingnya itu adalah selalu pada ke depan untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran Raka Buming Raka dalam berbagai aspek, baik dalam cita-cita menjadi prioritas utama maupun aspek-aspek yang lain.
Dan itu juga Golkar akan memikirkan tentang bagaimana ketika sampai reformulasi mekanisme sistem politik ke depan yang baik, yang kosnya tidak mahal, tapi juga melibatkan masyarakat dan tidak mengurangi substansi daripada nilai-nilai informasi tersebut. Saya pikir itu teman-teman semua yang saya mau sampaikan. Silakan keluar pertanyaan. Selamat pagi Pak Bahlil dan juga para pejabat Golkar yang lainnya. Saya Heli dari CNN Indonesia TV. Pak, mencermati tadi pidato Bapak di dalam ada yang menarik. Bapak mengatakan menganggap Bapak sebagai ABK sebuah kapal, nakoda sebuah kapal, sementara kader Golkar yang lainnya sebagai ABK. Tadi Bapak bilang mengharuskan para ABK ini sejalan seirama dengan arahan ketum, jangan sampai ada yang loncat dari luar kapal meninggalkan kapal yang mungkin oleng karena terjangan ombak juga. Itu analoginya kemana Pak? Apakah ada Bapak merasa kader Golkar ini ada yang tidak seirama dengan arahan Anda sebagai ketum? Ini terkait dengan kebijakan Bapak. maksudnya tadi itu partai itu selalu kan dinamis. Jadi pasti arahan ketua umum partai manapun termasuk Golkar yang pertama akan dihimbau itu kesulitan, kekompakan. Tidak ada maksud lain. Jadi partai Golkar ini supaya kuat harus programnya apa yang diputuskan di pusat lewat mekanisme pengambilan keputusan itu harus betul-betul diterjemahkan dan dijalankan di tingkat bawah, terutama pada program pemerintah. Jadi Golkar dalam mendukung pemerintah itu harus sekata antara DPP, DPD 1, DPD 2, dan seluruh kader. Karena program pemerintah itu tidak hanya bisa diimplementasikan di pusat, tapi juga di provinsi dan di kabupaten. Itu maksudnya. Jangan terjemahan lain ya. Bagus ini. Gitu. Tadi disampaikan juga Edi dari BK, tadi juga disampaikan bahwa Partai Golkar mau menambah kursi di DPR. Kira-kira tepatnya berapa kalau dari kalkulasi dari Pak Bahlil sendiri? Golkar di 2009 akan berapa kursi? Ya, inilah fungsinya rakyat ini untuk membahas itu. Yang jelas target kita di atas 102. Berapanya seiring waktu berjalan aja. Karena salah satu kunci kesuksesan satu kepengurusan atau seorang ketua umum itu dilihat dari keberhasilan dalam memperoleh penambahan kursi. Jadi biar kita pintar, tapi kalau kursinya nggak naik, politik partai itu kan kursi. Ukurannya itu aja. Jadi kami pilih untuk kursi kami nambah. Itu. Ya, Pak Bahlil, saya Krisna dari Kompas.com. Pak Bahlil, ada 3 pertanyaan dari saya. Pertama, soal isu reshuffle nih Pak, yang disampaikan oleh Pak Presiden pada tempo hari lalu, bahwa memang Pak Presiden ini akan ada menteri-menterinya, jika menteri tak seirama dengan berjalan dengan dia bakal kuatkan, karena memang itu tidak mementingkan rakyat menurut beliau. Nah, pendapat Pak Bahlil sebagai menteri Pak Presiden ini seperti apa Pak? Karena Pak Bahlil kan juga ada di dalamnya. Apakah memang benar pernyataan Pak Presiden terkait ada menteri yang tak seirama dengan hal itu? Lalu pertanyaan kedua Pak, soal pemotongan anggaran nih Pak, 70% di kementerian-kementerian. Nah, Pak Bahlil menilai itu seperti apa Pak? Karena adanya pemangkasan anggaran 70% itu. Lalu yang ketiga Pak, soal isu ada anggaran IKN diblokir Pak. Pak Presiden kan juga itu kan dari zamannya Pak Jokowi ya, karena memang mengingat juga Golkar juga mengikuti akan hal itu. Nah, tanggapan Bapak ini gimana Pak soal anggaran IKN yang diblokir seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itulah hak prerogatif presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua,
adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami di Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan pengetahuan anggaran. Wah, saya itu kan bukan domain saya sebagai Menteri SDM ya. Itu silakan aja ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batu bara dan minyak, ke saya. Kalau LPG, ke saya. Ya. Yang pusat keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam wakil presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan itu kan dibawa oleh seorang presiden dan wakil presiden. Jadi silakan teknisnya kalau keuangan berada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap target Bapak Presiden 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru, ke IKN sudah pindah. Sudah berarti itu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU. Jadi kami nggak bisa juga tahu mendalami, jangan merasa seperti karena ketua partai semua yang ngerti, kita juga ya. Gitu. Oh, Pak, waktu ketua bidang partainya gitu ya. Oke, apa lagi? Selamat pagi Pak Wahyu, saya Edwin dari Kompas TV. Saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa daerah masih ada yang LPG untuk langka dan pembatasan kuota dari agen ke pengecer itu seperti apa nanti ke depannya. Lalu yang terakhir mungkin dipastikan lagi Pak Wahyu terkait dengan reshuffle ini, apakah Golkar siap dengan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama, kamu dapat data dari mana ini Kompas ini? Menyangkut LPG ini, LPG setahu saya itu buka posko. Hampir setiap 2 jam sekali laporan masuk ke saya. Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau sub pangkalan. Semuanya sudah masuk. Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga LPG 3 kg. Dan hari ini udah selesai dari kemarin kok. Mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Berarti bisa dipastikan bahwa ini kedepannya sudah aman ya Pak? Udah aman. Kamu aja yang bilang nggak aman nih. Sudah aman, sudah aman. Ya yang kedua apa tadi? Terkait dengan reshuffle, apakah Golkar berarti ini? Ya udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak prerogatif Bapak Presiden ya. Oke, makasih ya. Golkar Pak Jokowi juga di penelitian itu memberikan proses kepada Pak Agus. Yang hadir juga ada Ketua Dewan RI Nanda Harta, Ketua Mahkamah Partai Pak Ferdinand Kemahina. Ini bahaya saudara Ketua Mahkamah Partai yang selalu menghadiri kita semua ketika ada dinamika dan para tadi. Yang saya hormati Pak Sekjen
Pasal ini secara umum dan seluruh unsur-unsur wakil ketua umum, seluruh pengurus DPP Partai Golkar dari unsur ketua sampai dengan departemen. Yang saya hormati sahabat mencintai ketua-ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Yang saya hormati organisasi saya yang memberikan dan memberikan dan seluruh anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang sempat hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita di markas besar Partai Golkar. Pertama-tama mari kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat kesayangannya sehingga kita semua yang berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara Rakernas. Rakernas ini adalah Rakernas pertama pada periode 2024-2029. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah disusun oleh teman-teman panitia, oleh dari orientasi maupun portfolio. Yang saya hormati Pak Kahar, khusus dan seluruh panitia penyelenggara. Saya senang tadi sekalipun awalnya agak sedikit budak-budak, kenapa sudah banyak ini disebutkan. Ternyata ada maksud lain untuk memilih PDLT. Dalam masa itu dengan kata-kata PDLT. Nah, semua sudah bagus, tapi ada satu yang saya tidak berkenan namanya. Semua sumbangan sudah disampaikan, tapi ketua panitia sendiri namanya nggak ada. Artinya Bapak Ibu semua, PDLT itu harus pertimbangkan. Tapi tidak termasuk seperti itu. Ini beliau ini sebagai senior, mungkin karena sudah terlalu banyak memberikan, tidak perlu mengungkapkan. Yang baru diberikan itu diungkapkan. Yang mungkin itu maksudnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu Rakernas Partai Golkar harus kita jadikan sebagai bentuk konsolidasi. Sebagai bentuk konsolidasi, kenapa? Karena ini adalah silaturahmi yang besar. DPP Partai Golkar, DPD 1 dan fraksi, dan seluruh organisasi saya DPP Partai Golkar, baik begitu maupun pendidikan. Momentum seperti ini saya pikir bagian daripada pokok cara berpikir kita untuk mendorong partai kita lebih solid. Yang kedua adalah posisi organisasi dan penyelenggaraan Partai Golkar. Dewan Kehormatan Pak Ican tadi sempat kasih tahu sama kami datang siang karena beliau rasa sendirian. Dewan Pembina, Dewan Etik, Mahkamah Partai, dan seluruh DPD dan pengurus DPD. Ini kita harus maknai tidak hanya sebagai bagian kegiatan ini, tapi juga bentuk konsolidasi yang menurut saya tadi saya tanya Rakernas ini dalam kelazimannya berapa tahun sekali. Yang saya tahu sih Rakernas dulu minimal 2 kali, berarti bisa lebih dari itu. Tapi menurut Pak Sekjen menyampaikan biasanya cuma 2 kali atau begitu pada target miliar. Sementara target Golkar harus target maksimal. Artinya kursi kita harus lebih dari 102 kursi. Jadi rakyatnya harus utama. Karena itu adalah konsolidasi kita. Bapak Ibu semua, dan yang paling utama adalah Rakernas Partai Golkar ini merupakan bagian kita daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah disampaikan oleh Abu Karam, Ketua Panitia, Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Pak Kahar, yang tadi sumbangannya belum kita terima bersama-sama. Mudah-mudahan kekurangannya beliau akan menyelesaikan, apalagi saya pakai RG5 kan gitu. Jadi teman-teman media jangan artikan omongan Pak Kahar tadi itu sebagai bentuk lain-lain. Itu sebagai bentuk kesolidan Partai Golkar dalam gotong royong untuk bahu-membahu dan memberikan kontribusi.
kepada Partai Golkar dan sekaligus maka mendeklarasikan bahwa Partai Golkar dalam menjalankan programnya dengan konsep dari kita untuk kita, dan ini adalah kesulitan kita semuanya. Yang berikut adalah melakukan konsultasi program merupakan implementasi daripada apa yang telah dirumuskan dalam Munas. Gagasan besar Munas harus dikerjakan dalam forum pengambilan keputusan yang di dalam Partai Golkar dimaknai sebagai forum pengambilan keputusan dalam menerjemahkan Munas terkait dengan program kerja adalah namanya Rakernas. Dan berikut adalah merumuskan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan program kerja dalam konteks implementasi. Nah, ini kira-kira kerangka berpikirnya Bapak Ibu semua. Dalam kaitannya itu, program kita pada 2024 kelulusan 2029 sebenarnya sudah ada pada program di masing-masing wakil bidang yang saya sebut adalah program 5 prioritas dan kunci sukses organisasi. Namun sebelum saya ini jangan-jangan belum selesai. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Saya gas ini semua dari mana? Coba dicek. Biasanya kalau panitia yang kayak begini, ini pasti aktivis KNPI. Kalau panitianya biasanya kalau dari ini, sebelum materi dapat mainnya dulu di kemana? Itu perbedaan. Banyak orang itu. Coba dicek. Nah ini karena angkanya belum clear, apa mainnya belum selesai. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan tentang apa sih menjadi target bangsa ke depan. Target kita tidak boleh keluar dari apa yang diputuskan dalam Munas. Ada dua hal penting yang saya sampaikan sebagai output akhir dari priorisasi ini. Yang pertama ada keputusan Munas dan sebagai konsekuensi daripada partai yang mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, maka sudah menjadi kewajiban konstitusional lewat sebuah mekanisme untuk seluruh kekuatan partai dalam mendukung, mengawal, dan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dengan seluruh resources yang kita punya, baik anggota kabinet dari Partai Golkar maupun anggota DPR RI 102 kursi di DPR RI. Tidak hanya di sana, termasuk kabupaten kota dan provinsi. Ini sebagai bentuk komitmen kita. Keberhasilan pemerintah ke depan juga merupakan keberhasilan Partai Golkar. Dan kalau ada yang kurang dalam pemerintahan ke depan, itu juga bagian daripada kekurangan Partai Golkar. Dan karena itu, saya berharap sebagai konsekuensi dari apa yang kita putuskan di Munas, maka kita harus wajib mendukung pemerintahan ini sampai dengan selesai. Dalam bentuk dukungan kita kepada pemerintahan tidak hanya cukup hanya omong-omong. Kita harus menjadi lokomotif dari bagaimana kita mewujudkan program itu.
Ada masalah pun ada lalu. Dan ini sebagai bentuk daripada doktrin, implementasi doktrin karya kekaryaan menurut Bung Ferry Termahina. Itu. Jadi kita nggak bisa hanya dukung-dukung, ada masalah yang bisa. Golkar itu harus mencerminkan antara perkataan dan perbuatan harus sama dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ukuran kepengurusan kesuksesan itu dalam satu pengurusan partai politik itu pasti adalah peningkatan perolehan kursi. 2029 pemilu ke depan, sekarang kita sudah mempunyai 100 kursi. Target kita ke depan harus kursi kita nambah dari 102 menjadi 102 lebih. Lebihnya berapa? Tergantung kita semua dalam ruangan ini untuk bekerja. Karena itu forum ini adalah sangat penting untuk kita bisa melakukan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan dua program tersebut, maka saya ingin menyampaikan bahwa program pertama adalah sukses konsolidasi organisasi. Dan saya canangkan di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi organisasi dalam melakukan revitalisasi dan proses-proses musda-musda baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini sebagai bentuk implementasi daripada konsolidasi. Konsolidasi tidak bisa kita artikan hanya sampai di DPP. Kalau DPP itu partai lah. Saya kemarin outbound tidur bersama-sama beberapa semua pengurus DPP dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf tadi ada Pak Maman, ada Pak Prof Yudi, kemudian ada Pak Dev. Kita semua tidak bisa. Menteri Pemuda yang saya lihat acaranya malah terus dia mulai mencari pemuda yang lain dalam rangka menjadikan kader Partai Golkar yang lebih baik. Jadi saya mau memberikan penugasan khusus Menteri Pemuda harus harga LPG di Republik Indonesia untuk rakyat benar harganya naik. Subsidi negara kepada rakyat untuk LPG 3 program 1 tahun untuk 3 bulan lebih. 1 tahun artinya per kilogram 12 ribu. Harga ke masyarakat itu Download